Ya, ini adalah tentang eh, simulasi simulasi bagaimana waktu di TPS nanti. Bersama ini adalah para ketua PPS Kecamatan Cikidang dan bersama PPK Cikidang. Penanggung jawabnya adalah divisi teknis dan dibantu oleh PPK yang lain. Ini adalah kita bisa lihat bagaimana Linmas sebelum diadakannya pelantikan atau pengukuhan KPPS harus menyemprot dahulu semua ruang TPS. Dan ketua KPPS memperlihatkan kepada para saksi panwas TPS bahwa kotak yang ada di TPS itu semua kosong. Begitu antusias, ketua KPS adalah Jaja, ketua PPS, anggota PPS teknis Bumisari sebagai ketua KPPS. Kemudian para saksi yang kita akan lihat sekarang ini adalah simulasi ini sudah ditupoksikan masing-masing. Ketua KPS pertama itu seorang Jaja, yang TPS 2 Asep, kemudian TPS 3-nya Neng Fitri. Dia bertugas sebagai anggota KPS. Kita akan lihat video selanjutnya bahwa bagaimana di hari H di KPPS yang sudah disesuaikan dengan PKPU, disesuaikan dengan regulasi yang ada, bahwa lokasi, penempatan, fungsi, dan tugas ini sebagai Linmas 1 yaitu indoor. Kita akan lihat simulasi ini buat Dede sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT, kemudian ke KPPS 4 ini sebagai Eni Nuraini yang harus mewajibkan memakai sarung tangan, diberikan sarung tangan oleh KPPS 4, dan kemudian KPPS 5 daftar hadir DPT. Daftar hadir ini ada 3, daftar hadir DPT, DPPH, dan daftar hadir DPTP. Kemudian silakan duduk dan dipanggil lagi oleh KPPS 4 dan diberikan sarung tangan lagi sebagai pemilih DPT. Ini kemudian memanggillah KPPS 2, wakil dari ketua KPPS, untuk memberikan surat suara, dan kemudian pemilih yang pertama DPT menuju ke lokasi bilik suara. Setelah pencoblosan di bilik suara itu adalah luber bebas rahasia, dan kemudian ke anggota KPPS 6 itu sebagai alpin penunggunya dan langsung masukkan. Dan ketujuh, Bu Epi sebagai KPS 7 adalah memberikan tinta, yang mana pemilih harus membuang sampah sendiri, membuang sarung tangan, dan kemudian di tinta tersebut diklik ya, atau di satu tetes buang dulu, dan yang kedua diklik di kiri jari. Nah, ini adalah proses pemilih DPT. Ini adalah sebagai saksi Yedi, kemudian Budi sebagai panwas TPS, kemudian ini saksi 1, 2, 3 dari Cijambe, kemudian panwas TPS sebagai Denny. Ya, baiklah para pemirsa yang menonton pada video hari ini, bahwa ini adalah sebuah video yang bersimulasi cukup panjang, namun akan kita lihat bagaimana teman-teman kita akan melihatkan. Ini adalah Nanang Tisna sebagai pemilih yang terindikasi 37,30 derajat. Jadi oleh Linmas 1 bahwa dia itu adalah pemilih 37,30, berarti harus dibawa kepada kotak suara yang sudah terpisahkan, dan kemudian dilayani oleh KPPS 4, 5 diberikan sarung tangan, kemudian daftar hadir, balik lagi, kemudian oleh anggota KPPS 2 diberikan surat suara, dilayani, kemudian dia mencoblos,
Setelah mencoblos, itu dibawa kembali oleh KPPS 2, dibawa kotak suaranya juga oleh KPPS 6 itu dibawa dan kemudian dimasukkan. Nah, setelah pencoblosan yang barusan dianggap 3717, semua seperti biasa. Jadi semua harus dilayani oleh anggota KPPS dari Linmas 1 sampai terakhir Linmas 7 untuk diberikan tinta setelah dibuang sampahnya sarung tangannya. Baiklah pemirsa, bahwa itu adalah dimana masa COVID hari ini. Nah ini adalah kita akan lihat Alan sebagai pemilih yang waktu itu spontan. Beliau langsung pingsan dalam keadaan darurat, dan kemudian Linmas ini seorang Jaja Linmas 2 Ija menggunakan hazmat, baju hazmat yang dianggap bahwa itu terlalu COVID. Linmas bergegas memakai warna pink, kemudian ditajung-tajung apa yang terjadi, dia langsung memakai baju hazmat dan bahwa ditakutkan dia kena COVID. Linmas 2 yang memakai baju hazmat bahwa yang pingsan itu adalah pemilih yang emang terdaftar dalam DPT namun pingsan, kemudian digotong oleh teman-teman KPPS untuk dibawa keluar dan dialungkan begitu sampai jauh. Ya begitulah, dialungkannya ya, jangan dianggap sampai ya, tapi dia manusia gitu, hati-hati kalau ngalungkan. Nah ini Linmas yang paling galak saya kira, yang paling kanibal, bisa memakan manusia juga ini Ija. Ya ini bisa bahwa ada beberapa. Nah ini kita akan lihat, ini adalah Wijanto, ketua PPS Nangka Koneng, dia sebagai pemilih yang disebut dengan daftar pemilih pindahan. Dia membawa A5 ke KPS 4 dan dia dimasukkan ke daftar hadir pindahan. Nah, dia membawa A5, dia dari Nangka Koneng mau memilih ke Desa Cikidang. Nah, kemudian setelah prosesnya benar dengan membawa KTP dan juga A5, akan diberikanlah surat suara oleh KPPS 2, yang mana KPPS 2 ini adalah yang pembentukan dari ketua KPS. Seperti biasa kalau ini disebut dengan proses perhitungan. Kita akan lihat tadi ada 3 proses. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pemungutan, yang ketiga adalah penghitungan suara. Ini adalah dalam sebuah proses pemungutan suara di masa pandemik hari ini. Tentunya akan jauh berbeda dengan seperti biasa tanpa pandemik. Kemudian kita ada pemilih yang ketiga. Ini Pak Roy sebutannya, atau Pak Roy. Pak Roy ini adalah ketua PPS Citoy. Dia sebagai pemilih DPTB yang mana tidak terdaftar dalam DPT. Dia tapi punya hak pilih yang pada tanggal 9 Desember dia harus memilih. Dia tidak daftar menjadi, dia harus membawa KTPL, yang mana dia harus memilih di TPS tersebut, RT dan RW tersebut. Tidak bisa memilih di luar KTP. Karena kenapa? Karena dia sebagai pemilih tambahan atau daftar pilihan. Kemudian KPPS 4 itu memberikan seperti biasa pemungutan suara, memasukkan, kemudian KPPS 5 itu wajib memasukkan ke pemilih daftar tambahan. Tentunya daftar tambahan ini sangat penting karena beliau tidak terdaftar dalam DPT. Kemudian duduk kembali dan nanti akan dipanggil oleh KPPS nomor 2 dengan memberikan surat suara. Ini Bung Roy ini ada pemilih DPTB, namun yang diberikan bukan KTPL tapi tadi ATM BJB. So punya duit dia, yeay. Oke. Setelah masuk suara, kemudian dia masukkan ke kotak suara TPS 6. Terakhir kemudian dibuang pada tong sampah, sarung tangannya kemudian diteteskan dan Linmas yang terakhir dikeluarkan. Nah, ini adalah Bu Lisda sebagai nenek-nenek jompo yang mana sudah tidak bisa melihat ataupun banyak pusing karena mungkin darah tinggi, stres, banyak pekerjaan. Kemudian Wadede ini sebagai pendamping. Bu Lisda ini sebagai nenek-nenek usianya di atas 110 tahun, tapi dia ingin tetap memilih.
karena kecintaannya terhadap demokratis. Namun ini adalah anaknya atau saudaranya sebagai pendamping. Kapus 4 wajib memberikan C pendampingan. Kemudian yang tanda tangan adalah bukan si pemilih tapi orang yang mendampingi. Setelah tanda tangan pendamping, kemudian dibawa bahwa si pendamping itu tidak boleh masuk ke bilik suara karena tetap itu dijaga oleh si pemilih. Setelah kemudian Bu Lisda sebagai nenek yang emang tua rentan mau memilih, kemudian dibawa oleh si kakaknya atau saudaranya ke TPS. Nah ini dilayani, kemudian ditetes dan dibuang sarung tangannya oleh si pendamping dan juga pendamping sendiri, dan kemudian keluar di Linmas 7. Begitulah sebuah proses yang sedang dijalankan. Nah hari ini kita akan masuk ke proses pemungutan suara. Kita sudah melihat dan mengumumkan bahwa ketua KPPS sudah jam 13 ditutup untuk pemungutan suara. Jadi setelah itu dipersiapkanlah para ketua KPPS dan anggota KPPS untuk belum punya masuk ke sana. Tapi ada yang berpenyakit COVID atau sudah dengan positif KPPS nomor 2 dan 3, 4 dan 5 atau yang lainnya, bagusnya 4 dan 2 itu melayani ada yang positif atau COVID itu datangi ke rumahnya melalui Basu Hamzat ya. Oke, kita akan lihat bagaimana terakhir ini adalah proses perhitungan suara. Ketua KPPS membuka kotak suara, yang dilihat yang melihat itu adalah saksi Panwas TPS, dibuka gemboknya, kemudian dihitung kembali surat suara yang ada di kotak dan disamakan dengan C daftar hadir, DPT, DPH dan juga DPTB. Ketika jumlahnya sinkron, daftar hadir dengan surat suara, berarti sudah deal, bahwa artinya surat suara yang digunakan itu harus sama dengan surat suara sah dan tidak sah, atau harus sama dengan C daftar hadir KWK. Nah setelah ini bahwa akan dilihat nanti tulisan C plano ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Kami kru dari PPK Kreatif Jan Alkoyo, Ketua Asko Teknis Angel